Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kali ini saya pengen bercerita tentang cerita lucu, cerita pengalaman saya. Di masa saya jadi seorang salesman, yang mana nanti dari cerita lucu video ini akan menghasilkan tips-tips cara kerja kita di dunia marketing seperti apa supaya kita bisa menguasai hasil yang sangat-sangat maksimal buat kita. Oke. Nah, waktu itu kalau tidak salah saya tahun 2006, 2007 lah. Waktu itu awal mulanya produk sepeda motor Honda itu meluncurkan teknologi kunci pengaman model katup yang dapat mengurangi risiko kehilangan. Di slot lubang kunci itu pakai model tutup. Waktu itu di Supra Pit Neo tidak salah. Nah, jadi waktu itu kan jualan saya itu banyak sekali ya. Kadang satu hari itu bisa 4-5. Nah, pada saat waktu itu kebetulan saya error. Ya namanya juga kita kerja ini kan pasti ada yang namanya jenuh, capek, atau kemarin belum sempat istirahat, besoknya udah harus berjibaku lagi dengan target, dengan konsumen. Jadi sehingga pada saat waktu itu pas kebetulan hari itu saya harus ngantar 4 unit sepeda motor konsumen saya, 4-4-nya, satu di Pasir Panjang, satunya di Seluang. Nah, dulu jalan Seluang tuh waduh, saya kalau berangkat ngantar motor ke sana tuh harus bawa batu besar sama papan sekeping, karena kalau pulangnya tidak disiapkan barang itu nanti tidak bisa pulang, karena kalau udah kendaraan pickupnya itu motor udah turun ringan tidak bisa jalan, jalannya hancur, jelek. Nah, jadi waktu itu pas kebetulan saya kebetulan ada konsumen beli motor tersebut, dan pada saat waktu itu saya satu di Pasir Panjang, satu di Seluang. Dari Seluang saya harus keluar lanjut lagi ke Samalantan, Gudang Damar. Pada saat waktu itu udah jam 3 sore. Gudang Damar daerahnya sangat jauh sekali, sekitar ada kurang lebih 20-an kilo dari simpang Samalantan masuk ke dalam itu hutan. Jadi kalau saya tidak ngejar waktu, kalau tidak cepat pulang, takut kemalaman, saya takut bawa uang banyak, takut ada apa-apa di jalan, karena saya cuma bertiga dengan supir, dengan sales saya. Jadi waktu itu saya gopoh begitu. Nah, kebiasaan kami itu kan kalau ngantar motor, setelah ngantar motor itu kan dijelasin. Setelah dijelasin supaya konsumen ini tidak menimbulkan komplain, tidak menimbulkan masalah. Ini salah satu cara juga kita kalau teman-teman jual suatu produk, walaupun orang tersebut sudah tahu produk kita, wajib kita jelaskan lagi supaya ada timbul kedekatan kita dengan konsumen. Nah, pada saat waktu itu karena gopoh, waktu saya ngantar ke Pasir Panjang tempat Om Buyung, dia beli Suprapit namanya Om Buyung. Sampai di Pasir Panjang, kebetulan Om Buyungnya lagi, kan dia kerja di Pasir Panjang, saya ngantar di kantinnya, di warungnya, dia lagi di kolam renang, bersihkan kolam renang Pasir Panjang Pak Soekartaji. Sehingga saya dengan istrinya, waktu itu istrinya pun lagi sibuk ngelainin orang di kantin, sehingga saya menyerahkan, ya udahlah daripada nunggu lama kan saya tinggal. Saya cuma bilang sama istrinya, Kak, ini kuncinya model baru, kalau misalnya mau bukanya pakai belakang kunci itu. Oke. Jadi begitu pas saya pulang, tidak lama, sekitar di Pasar Sedau saya pulang mau menuju ke Seluang, saya ditelepon sama Buyung. Oh aja katanya, itu kuncinya kok tidak dipasang, dia bilang kan. Loh dipasang lah bang, saya bilang. Tapi tidak ada nih, apa lubangnya kok tidak ada, di mana lubangnya? Padahal di slot kuncinya itu tertutup. Nah dulu kan iklan-iklan TV juga jarang kan, bukan jarang sih, orang memang jarang nonton pada saat itu. Iklan kan belum ada handphone, belum ada apa kan.
handphone dulu ada tapi bukan Android, masih model handphone kecil. Dulu masih pakai BBM, ada BBM namanya video-video kayak gitu kan, yang ada video booking. Nah jadi setelah itu saya telepon, saya jelasin, bang gini. Oh ya coba, ya hari cobanya bisa. Nah di situ saya dapat suatu peringatan lah, bahwa konsumen selanjutnya ini harus saya jelaskan supaya tidak terjadi lagi kayak Om Buyu. Nah begitu sampai di Seluang, suami si istri ini, suami si konsumen, suami si konsumen kebetulan kelamaan nunggu kali ya, jadi dia pergi ke hutan berburu karena rumahnya memang dekat hutan. Dia pergi berburu, tinggallah si istri yang serah terima motor dengan saya. Jadi begitu pas setelah saya serah terima, saya ngomong sama istrinya, Kak, ini kuncinya, ini cara bukanya, ini begini. Oke kakak paham? Paham. Nah kakak coba, saya bilang. Begitu dia coba, bisa, aman. Alhamdulillah bagi saya ini aman, selamat, saya bilang. Saya yakin masih aman. Yaudah saya pulang waktu itu udah hampir maghrib. Keluar dari Seluang, dari Simpang Mayasopa tuh ke Seluang tuh kurang lebih 13 kilo. Saya keluar terus saya lanjut ke Samalantan kan. Sampai Samalantan aman. Pas kebetulan sana di kampung tuh orangnya udah tahu saya mau ngantar motor, dia nunggu. Jadi tidak ada kendala penjelasan. Terus saya pulang lah. Sampai di kantor tuh jam 2 malam ya. 2 malam masukkan mobil, terus saya tidur di kantor dulu. Itulah udah kemalaman, kadang pulang tidur di kantor. Besok jam 6 pagi kami baru pulang mandi setelah absen dulu, karena jualan dulu sampai 300 sebulan. Satu hari itu dari 5 mobil bisa sampai puluhan, satu mobil itu bisa sampai 4-5 ini antar motor. Nah besoknya saya ditelepon sama si suami konsumen yang di Seluang. Nah coba apa yang terjadi? Nah ternyata istri dan suami ini yang di Seluang itu, mereka tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Bukan karena ada masalah, bukan. Jadi gini, suami ini kan kalau jam 2 berangkat berburu, pulang ke rumah itu sekitar jam 8 pagi. Si istri jam 2 subuh sudah ke kebun untuk noreh karet, sehingga tidak terjadinya komunikasi pada saat waktu itu. Pas kebetulan jadwal mereka kesibukan masing-masing, bukan karena hari libur atau apa. Jadi si suami begitu pulang udah tahu dengan adanya motor baru ini kan senang, mau coba lah kali, mau coba. Pas begitu mau coba, dia nih hanya ngeliat kunci motor digantung di pak katanya. Nah jadi ceritanya gini, si suami ini nelpon, Bang Reja katanya, Bang kalau ganti kunci berapa? Saya kaget, ngapa kok ganti kunci pak, kan motornya baru, emang merusak gak kuncinya? Itulah bang katanya, biniku ndak ngasih tahu, dia bilang, ndak ngasih tahu kalau cara bukanya, dia bilang. Terus, nah aku karena pengen makainya, katanya, jadi kuncinya kutepuk pakai obeng, dia bilang. Jadi kunci motor yang udah dikatup sama si istri, di pangkungnya, dilubanginya pakai obeng. Nah, dia jebol. Baru dia merasa bisa menyucukkan slot kunci dibukanya gitu kan. Loh, kok sampai kayak gitu bang? Iyalah aku malah marah-marah sama dia katanya. Ngapalah katanya, kunci ini ditutup-tutup nih, kayak nggak boleh aku makainya katanya. Padahal niat istriku tuh baik bang katanya, supaya motor tuh aman katanya. Aduh bang, saya bilang sayang lah, motor baru kok udah ditebuk katanya. Habis aku nggak tahu cara bukanya. akhirnya konsumen itu saya bantu dia, saya bantu setengahnya saya bayarkan, terus setengah dari biaya ganti kunci itu sekitar tidak salah 300-an, 100-an lebih. Akhirnya diganti baru kuncinya dengan kondisi kunci yang lamanya itu di bornya, di lubang ini sendiri.
Nah, kalau sama Lantan sih aman, tidak ada apa-apa. Jadi dari situ cerita namanya perlunya media untuk kita memberikan suatu teknologi barang yang kita jual. Jadi kalau kawan-kawan nanti terjun ke dunia marketing, kalau zaman sekarang kan udah gampang lah ya. Apapun produk yang kalian jual, biasa ada tutorialnya di media sosial, baik Facebook, YouTube, Instagram kan. Itu perlu. Setiap orang pun sekarang udah punya handphone Android, bisa langsung mengakses. Jadi itu perlu sangat kita berikan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjual. Nah, itulah salah satu cerita pengalaman yang pernah saya dapatkan, pernah saya alami. Semoga menjadi acuan dan nilai plus buat teman-teman nanti menjalani dunia marketing dan menjual suatu produk. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.